Kinalda, Dokter. Alda, Hadir dok. Tiara, Hadir dokter. Alita, Hadir dokter. Natasha, Hadir dokter. Adinda, Adinda, Alda, Alda Aurelia, Hadir dokter. Safina Alia, Hadir dokter. Natasha, Hadir dokter. Yusuf, Hadir dokter. Rio, Rio udah ada, Harinda, Hadir dok. Hadir dokter. Hadir, Rio Mental udah hadir. ya, Adinda, Adinda ada, Adinda Mozart, Hadir dok. ya, ya siapa yang mau bacain kasus? Baik, izin dokter dari RSAL dokter. Ya, Izin untuk share screen dokter. ya, ini enggak lama ya, Musaraf, tapi enggak susah menurut saya. Udah jelas. Mudah-mudahan kita enggak lama. Izin dokter apa sudah terlihat dok? Sudah. Baik, baik, selamat malam dokter, selamat malam kakak semua. Ini Saya yang ngasih kasusnya siapa, Dek? Pilih sendiri atau ada ini yang ngasih? Dokter DPJP yang ngasih? izin dok memilih sendiri dokter. Kasusnya ketemu pasiennya apa gimana? Ketemu pasiennya dok. Hah? Ketemu pasiennya ini pasiennya datang ke Poli dokter. Datang. Kalian pilih sendiri? Iya betul dok. Hah? Iya. Iya dokter. Iya dok, kami pilih sendiri dok. Oh, ya udah, ya lanjut. Di Quarfine itu gangguannya emang di saraf, Dek? Ya udah lanjut aja nggak apa-apa. Baik, selamat malam dokter dan semua. Saya perwakilan dari saraf dari RSAL izin untuk mempresentasikan laporan kasus mengenai yang berjudul Nyonya S dengan Leguerka Syndrome. Baik, itu adalah identitas pasiennya. Jadi nama pasien itu dengan Nyonya S dengan nomor RM 146984, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 25 Februari tahun 1977, usianya saat ini 47 tahun, alamatnya di Perumahan Taman Rahayu Regensi, Islam, suku bangsanya Jawa, dan tanggal pemeriksaan pada tanggal Juli 2024. Itu adalah anamnesisnya hari Kamis 25 Juli 2024 dari Saraf RSL Minto Kapil. Uh, Utamanya, pasien mengeluhkan adanya nyeri pergelangan tangan di bagian ibu jari sejak 3 bulan sebelum masuk rumah sakit. Kemudian untuk riwayat penyakit sekarang, pasien datang dengan keluhan nyeri di pergelangan tangan kanan ibu jari sejak 3 bulan yang lalu. Awalnya sekitar 4 bulan yang lalu, pasien diurut di tukang pijat dan setelah itu pasien merasa nyeri di sekitar jempolnya serta seperti menonjol. Kemudian pasien berobat ke klinik saraf dan mendapat tindakan suntik.
Kemudian setelah disuntik, gejalanya membaik, namun 1 bulan setelahnya pasien merasa nyeri hingga ke pergelangan tangan. Kemudian nyeri terasa seperti berdenyut, hilang timbul, tetapi tidak pernah hilang sempurna. Kemudian sendiri itu timbul digerakkan dengan menggunakan gayung, mencuci piring, dan mencuci baju. Kemudian nyeri terasa seperti berdenyut dan semakin tangan digunakan, maka nyeri terasa. Kemudian awalnya digerakkan Nggak, pasien Dek, mendengar nggak berubah itunya. Nah, udah baru berubah. baik dokter izin melanjutkan. Pada awalnya saat digerakkan tangannya, pasien mendengar suara kerak pada pergelangan tangannya. Kemudian keluhan seperti kebas, rasa kesetrum, dan rasa terbakar di sangkal. Kemudian untuk jatuh atau trauma sebelumnya juga di sangkal. Kemudian riwayatnya dahulu tidak terdapat penyakit tertentu. Kemudian untuk riwayat penyakit keluarga juga di sangkal. Tidak ada riwayat Nggak berubah. yang rutin Itunya dikonsumsi. suka nggak berubah ya slide-nya. Oh ya baik dokter. Ya, Apa sudah terubah dokter? sudah, sudah. Ayo, Dek, nggak kedengaran suaranya. Baik dok, untuk riwayat penyakit dahulunya disangkal, riwayat penyakit keluarga juga disangkal, tidak ada riwayat pengobatan rutin yang dikonsumsi, kemudian pasien juga tidak ada riwayat alergi. Kemudian untuk riwayat secara ekonominya, pasien sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga dan berobat menggunakan BPJS. Untuk pemeriksaan fisik itu juga dilakukan di Poliklinik Saraf pada tanggal 25 Juli. Eh, Pada keadaan umumnya itu tampak sakit ringan dengan kesadarannya itu BCS-nya 15, kompos mentis. Untuk tekanan darahnya itu 117/75, dirinya 82 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, saturasinya 99%, suhunya 36,5, dan fasnya itu 3. Untuk berat badan pasien sendiri itu 52 kilo, tinggi badan pasien 155 cm, dan IMT itu pasien 21,6. Baik untuk status medis bisa dilanjutkan. Ya, izin melanjutkan dokter untuk status neurologis. Boleh di next. Ini pada status neurologis pada GCS-nya itu AI-nya nilainya masih 4, motoriknya juga masih 6, dan verbalnya masih 5. Pasien tidak ditemukan afasianya, kemudian tidak pada tanda rangsal meninggal, semuanya negatif. Boleh di next. Kemudian untuk motoriknya masih dalam batas normal, sensoriknya juga masih dalam batas normal. Untuk refleks fisiologis dan patologisnya juga refleks fisiologisnya masih dalam batas normal. Untuk refleks patologisnya negatif. Boleh di next. Kemudian kita tidak lakukan untuk pemeriksaan keseimbangan dan koordinasi. Boleh di next. Kemudian pada pemeriksaan nervus cranialis, pada tes penghidungnya normal, kemudian pada nervus 2-nya kita tidak lakukan penilaian, kemudian pada nervus 3, 4, dan 6, kedudukan bola matanya masih normal, tidak ada ptosis, kemudian pergerakan bola mata juga masih simetris, tidak ada nistagmus, pupil bulat, isokor letak tengah, kemudian refleks cahaya langsung masih positif dan tidak langsung juga masih positif. Boleh di next.
Kemudian untuk nervus 5-nya, pada sensorik kita tidak lakukan pemeriksaan. Pada motoriknya, untuk musculus masseter dan musculus temporalis dextra dan sinistra masih memiliki Yang ada kekuatan kelainan aja. besar dan tonus yang sama. Pada refleks Yang kelainan aja deh, ya yang tidak ada kelainan kelainan. aja. Kemudian Baca yang ada kemudian kelainan nervus aja. boleh di next. Boleh di next. Oh, gitu, digetir, getir, getir. Oke, selanjutnya sudah kembali. Mohon maaf, dokter. Boleh di next yang selanjutnya. Ya, Dek. Siapa nih slide yang ini siapa? Mohon maaf dokter, untuk yang share screen lagi terkendala jaringan dok, karena lagi jaga di rumah sakit juga. Sebentar dok, mohon maaf. Oh iya. Baik dokter, izin melanjutkan untuk pemeriksaan nervus cranialis. Dari nervus 12 tidak ditemukan adanya kelainan. Kemudian dari pemeriksaan dilakukan Finkelstein test, juga ECMO test, didapatkan positif di bahan ekstra untuk negatif. Kemudian untuk diagnosisnya, dari diagnosis kerja itu Dequervain manus dextra, dengan diagnosis klinis menjadi nociceptif, diagnosis topis di musculus extensor pollicis brevis dan abductor pollicis longus. Etiologinya karena ini inflamasi dok, mohon maaf. Lalu untuk patologinya inflamasi tendon abductor pollicis longus dan extensor pollicis brevis. Untuk diagnosis tambahannya tidak ada. Lalu untuk tata laksananya dilakukan injeksi triamcinolon dengan obat-obatan tambahan, tablet meloxicam 2 kali 7,5 miligram, lalu tablet diazepam 2 kali 2 miligram, dan tablet gabapentin 2 kali 100 miligram. Untuk non medikamentosanya dilakukan fisioterapi dan juga imobilisasi ibu jari dengan splint. Uh, Kemudian untuk analisa kasusnya, jadi sindrom de Quervain ini adalah sebuah bentuk peradangan disertai nyeri dari selaput tendon yang berada di sarung sinovial yang menyelubungi otot extensor pollicis brevis dan otot abductor pollicis longus, di mana rasio de Quervain ini lebih tinggi pada wanita dibanding pria, dan berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga yang melibatkan penggunaan ibu jari dan pergelangan tangan seperti menggendong anak, mencuci, dan memeras pakaian. Di mana ditemukan pada pasien ini, pasien merupakan seorang wanita berusia 47 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga. Untuk penyebab sindrom de Quervain masih belum diketahui pasti.
Namun beberapa faktor yang dianggap penyebabnya yakni overuse, trauma langsung, dan radang sendi. Di mana pasien 4 bulan yang lalu diurut oleh tukang pijat dan sehari-hari juga pasien banyak melakukan gerakan repetitif seperti mencuci dan mengambil air dengan gayung. Untuk gejalanya yang ditemukan pada pasien yaitu rasa nyeri sekitar ibu jari dan rasa tebal di sekitar ibu jari dan krepitasi saat menggerakkan ibu jari. Sendi ibu jari terasa kaku saat bergerak dan penurunan lengkap gerak sendi karpal metakarpal. Untuk gejala lainnya yang tidak ada pada pasien dapat juga dikeluhkan bengkak pergelangan tangan di sisi ibu jari dan penumpukan cairan pada daerah yang bengkak. Untuk pemeriksaan khususnya ini finger stand test. Untuk gambarannya jadi pasien diminta untuk membuka tangan lalu dipegang bagian ibu jarinya dan diarahkan ditekuk ke arah kelingking. Untuk EHOF test ini pasien melipat ibu jarinya ke dalam lalu juga melakukan gerakan yang sama ditekuk ke arah kelingkingnya. Untuk diagnosis bandingnya ada carpal tunnel syndrome atau CTS di mana eh, keluhannya itu akan meluas ke pergelangan tangan dan terdapat rasa seperti tersetrum dan kesemutan pada ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Lalu pada pemeriksaan fisiknya dilakukan Tinel test dan Palm test dan yang didapatkan hasil positif. Kemudian CTS ini terjadi pada nervus medianus yang melewati carpal tunnel. Untuk diagnosis banding lainnya yaitu trigger finger di mana gejalanya itu ada nyeri yang terdapat pada tendon flexor di jari dan telapak tangan. Akan terdapat kekakuan dari jari seperti terjebak dalam posisi yang lentur atau tertekuk dan sulit diluruskan tanpa bantuan. Nah, untuk tata laksana bedah itu, untuk tata laksana non bedah itu dengan non medikamentosa, dengan obat golongan NSAID dan juga kortikosteroid. Lalu untuk non medikamentosanya diedukasi pasien untuk menghindari pekerjaan yang menggunakan tangan tersebut dan diimobilisasi sekitar 4 sampai 4 sampai 6 minggu idealnya kompres dingin. Lalu tata laksana bedah indikasinya dilakukan jika fasenya 8 sampai 10 dan pasien tidak mentoleransi obat golongan NSAID. Lalu pasien juga tidak mampu memahami edukasi selama pengobatan seperti pembatasan gerak ibu jari dan ada pembengkakan hebat pada dorsal compartment ekstensor pertama pergelangan tangan. Untuk prognosisnya, advitamnya bonam karena tidak mengancam nyawa, namun fungsionalnya dubiat bonam karena ada keterbatasan pada fungsi dari pergelangan tangan pasien dan juga di atsanasionam dubiat malam karena kemungkinan untuk kambuhnya besar jika em, masih banyak digunakan pergelangan tangannya. Mungkin ini daftar pustaka yang kami gunakan untuk pembuatan ini. Ya, ya, sudah ya. Saya mungkin nggak akan terlalu banyak eh, bahas ini ya, bahas Dequarvine. Dequarvine itu kan tenositis ya, sinovitis ya, kalau nggak salah saya. Ten- Tenosinovitis gitu ya. Jadi masalahnya bukan di saraf ya, tapi kenapa saya tetap lanjut? Kalian akan banyak nanti ketemu, kalau di polisaraf banyak yang datang memang. Banyak yang datang dengan keluhan ini khas banget ya. Jadi dia biasa nyeri di pergelangan tangan, terutama daerah pergelangan tangan yang di bawah ibu jari. Nah, di situ tuh, itu nyeri ya. Nyerinya itu kalau digerakkan tangannya itu, pergelangannya digerakkan seperti pada pemeriksaannya itu ke bawah pas dia ulna fleksi itu. Nah, itu ketika dia menggerakkan daerah ini ya, ulna apa yang kelingkingnya itu ke bawah itu. Nah, itu timbul biasa nyerinya. Ya, itu kalian sering dapat. Tadi ada dibahas DD-nya bisa CTS. Ya bisa sih, tapi eh, sebenarnya kalau kita ketemu sih, kalau yang khas gini kita nggak memang nggak mikir CTS ya, karena agak beda gejala. Dia biasa nggak ada kesemutan, nggak ada keluhan bal, jadi benar-benar nyeri, nyeri. Tadi pekerjaan bisa, yang saya sering ketemu juga kalau dia sering main bola jadi kiper tuh. Nah itu juga sering tuh keluhan Dequarvine ini. Ya kalau dia CTS kan seringnya ada rasa kesemutannya, selain nyeri-nyerinya
pada pergelangan tangan semua. Jadi bukan hanya yang pergelangan tangan di bawah ibu jari itu. Dia semua pergelangan tangan disertai ada kesemutan sama baal itu CTS. Walaupun kesemutan baalnya itu tidak seperti di buku ya yang jari 1 sampai setengah jari 4 itu. Biasanya ada yang semua jari, ada yang cuman telunjuk dan jari tengah, ada yang cuman ibu jari sama jari telunjuk. Nah, itu bisa seperti itu. Dequarven jarang mengeluhkan eh, kesemutan ya. Kalau trigger finger itu biasa memang tendon. Nah, dia itu biasa tidak kesulitan menekuk ibu jarinya, kaku dan nyeri gitu. Jadi dia tidak bisa mengatup sempurna tuh jari-jarinya. Bisa semua jari atau salah satu aja misalnya jari tengah saja atau jari manis saja gitu. Jadi dia kesulitan mengatup sempurna ininya. Jadi misalnya kalau dia jari tengah itu nggak bisa mengepal sempurna gitu karena nyeri itu trigger finger. Tata laksananya karena dia inflamasi pasti dikasih antiinflamasi. Antiinflamasi itu apa? Steroid. Ya, steroid itu apa aja? Kalian harus tahu sediaannya. Kok metilprednisolon itu berapa sediaannya? Ada yang tahu nggak metilprednisolon sediaannya berapa? Ada yang tahu nggak metilprednisolon sediaannya berapa? Mm-mm. Ya, Dimas. Ya, nah itu harus tahu ya. Kalau ada soal dengan itu biasa kalau OSCE disuruh tulis resep. Jadi jangan sampai sediaannya salah dan dosisnya ya. Kalau dia sudah tidak akut biasanya kita kasih NSAID misal. Biasanya datang itu jarang yang baru berapa hari gitu. Biasa udah 3 bulan, udah 2 bulan gitu. Nah biasa kita kasihnya NSAID. Ya NSAID itu ada yang tadi apa? Contoh di kasus ini apa? Contoh obat NSAID apa? Ada yang tahu nggak? NSAID itu apa? NSAID itu apa? Ada yang tahu kepanjangan NSAID? Non NSAID steroid anti-inflammatory Apa-apa? drugs. Non steroid anti-inflammatory drug. Ya, non-steroid. Ya, dia antiinflamasi juga, tapi non-steroid. Kalau yang tadi metilprednisolon itu steroid. Kalau ini non-steroid antiinflamasi drug. Ya, NSAID. Contohnya ini meloxicam ada, natrium diklofenak atau kalium diklofenak. Kalau meloxicam sediaannya ada yang 7,5, ada yang 15 satu tablet. Kok natrium diklofenak ada yang 25 miligram, ada yang eh, 25, ada yang 50. Ya, biasa diberikan 2 kali 1. Nah, di sini juga sudah diberikan adjuvan. Ada diazepam sama gabapentin. Ya, udah dikasih adjuvan terapi. Eh, Mungkin tujuannya untuk eh, nyerinya ya, bukan hanya karena nyeri neuropotik, tapi kalau WHO step ladder itu kan ada tuh kalau derajatnya sudah sedang biasa kita tambahkan adjuvan ya. Nah, biasa dibarengin fisioterapi sama tadi pakai splint itu untuk membatasi gerakannya. Tapi hilangnya ini biasa lama ya. Jadi nggak instan kalau hilang hilang Dequarven ini bukan sekali minum obat, fisioterapi cuman berapa kali hilang biasa lama. Nah, karena itu injeksi menjadi salah satu pilihan. Yang diinjeksi apa? Triamcinolone itu steroid juga, ya. Nah, kalau dia masih menggunakan tangannya seperti sebelumnya, biasa nyerinya bisa eh, menetap ya atau berulang nyeri seperti itu. Jadi harus batasin. Jadi injeksi pun bisa percuma gitu, ya. Coba ke diagnosis tadi.
Ya, jadi masalahnya memang bukan di saraf ya. Tapi kalian akan banyak ketemu kasus ini. Ya, dan ini contoh yang sangat khas gejalanya. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, saya yang share screen. Oke, kalau tidak ada, gantian yang share screen. Ini saya mengulang sedikit aja ya. Ya, jadi kalau pada saraf tepi itu atau saraf perifer, pertama kalian nanti harus tahu gejala ya, gejala. Kok kita ini ke arah saraf tepi nih, ini ke arah saraf pusat. Nah, untuk itu kita harus tahu pasti gejala yang membedakan gejala saraf tepi sama saraf pusat. Kok saraf pusat akan muncul gejala yang upper motor neuron. Kalau yang saraf tepi akan muncul gejala yang lower motor neuron. Ya, jadi jangan kebolak-balik. Dengan tahu kita periksa dari anamnesis sama kita periksa ketemu gejala misalnya UMN, berarti kan kelainannya dua. Kalau tidak di otak, kalau tidak di medula spinalis. Ya, udah. Nah, misalnya stroke, kelainannya di otak, gejalanya UMN. Ketika OSC, kalian tidak akan mendede dengan GBS lagi. Karena GBS itu gejala yang muncul adalah LMN. Percaya atau enggak, di OSC nasional berapa kali ulang, masih banyak yang salah. Hampir semua bahkan salah. Sepengalaman saya menguji. Ya, saya nggak tahu apakah tidak tahu DD yang lain jadi asal sebut sebenarnya tahu itu berbeda atau memang tidak paham. Ya, tapi banyak yang salah. Kalau kasusnya GBS di DD sama stroke, kok kasusnya stroke di DD sama GBS. Padahal secara gejala aja dia beda, secara topis aja dia beda. Ya, jadi kalian harus tahu kalau di pasien tentu periksa sesuai klinis. Kok ketemu UMN, berarti kelainannya kalau tidak di otak di medula spinalis. Kalau gejala LMN baru yang kelainannya saraf perifer. Nah, di situ kalian bisa menentukan diagnosis. Kalau di soal OSC atau soal CBT, lihat refleksnya bagaimana ketemunya. Ya, CBT pasti disebutkan kok dia mengarah ke LMN. Misalnya refleks tendonnya berkurang misalnya. Kalau di OSC nasional dia akan menyebutkan misalnya kalian periksa refleks, refleksnya menurun akan disebutkan. Jadi harus perhatikan ini. Dari sini kalian bisa menentukan diagnosis. Ya, baik itu klinis, topis, etiologi, patologis. Dan menentukan DD. Jadi jangan salah DD-nya. Ya, oke. Kalau dia gejalanya LMN, kelainannya itu di sini. Ya. Nah, kalau saraf tentu sampai sini aja ya, saraf perifer. Tapi ingat, kelainan di otot, paut otot ya atau neuromuscular junction seperti pada miastenia dan otot misalnya pada miopati, miositis itu juga gejalanya LMN. Jadi yang gejala LMN itu bukan hanya saraf, kelainan di sini di otot sama paut otot pun menimbulkan gejala klinis LMN ya. Oke. Nah, kemudian ini tidak semua saya bahas ya, Dek. Yang sering aja. Nah, kerusakan saraf itu nanti akan seperti apa? Ya, dia ada yang bertahap nih. Kerusakannya bisa dari yang ringan, cuman mielinnya, ya, atau sampai yang ruptur. Ini sering kalian ketemu nanti pada kasus eh, cedera plexus. Cedera plexus brachialis itu karena trauma. Biasa kan kita EMG. Nah, dari situ kita bisa lihat tuh derajat kerusakannya apa.
Jadi kita bisa infokan ke pasiennya kemungkinan kesembuhannya seperti apa. Karena dia biasa dioperasi. Ya, dioperasi, nanti pasien sudah dioperasi, dia berharap dia akan pulih tangannya sempurna seperti sedia kala. Padahal kalau dia sudah sampai ruptur nih, dioperasi pun dia akan sulit ya. Biasanya gejalanya akan menetap. Kalaupun perbaikan itu tidak banyak. Ya, jadi kita harus bisa tahu ini bagaimana dari pemeriksaan EMG. Jadi ingat, kalau kelainannya saraf perifer, ditanya pemeriksaan penunjang yang diperlukan, yaitu adalah EMG plus KHS. Jadi jangan CT scan kepala, jangan ya. MRI regio itu boleh. Misalnya kalian curiga HNP nih. Nah, di MRI di lumbal boleh ya, tapi bukan kepala. Jadi harus sebut ya apa yang MRI atau CT scan-nya apa ya. Jadi jangan CT scan kepala. Pemeriksaannya adalah kok saraf perifer, EMG sama KHS. Nah, kemudian yang perlu diingat lagi, nah ini terminologi. Ya, kapan kita nyebut polineuropati, kapan radikulopati, kapan mononeuropati. Kalau radikulopati kalian curiga kelainannya radix. Berarti radikulopati apa? Misalnya lumbal. Taunya gimana? Ketemu tuh di dermatom lumbal 5 sakral 1 yang di bawah tuh ada baal. Nah, kita nyebutnya radikulopati ya. Oh, trauma plexus, plexopati. Kalau pada DM ada kerusakan diffuse serabut saraf, polineuropati ya. Kalau hanya satu serabut saraf, misalnya pada CTS, kita nyebutnya mononeuropati. Kalau ada beberapa serabut saraf tapi tidak diffuse, tapi tidak juga satu, kita nyebutnya mononeuropati multiplex. Mononeuropati multiplex ini kasus yang sering adalah lepra atau morbus Hansen. Ya, nah ini dermatom, jangan sampai tidak ingat. Di OSCE sering keluar kasus HNP. Saya udah ketemu berapa kali. Saya bilang nih soalnya sebenarnya itu-itu aja gitu. Di OSCE nasional ya. Nah, tapi dia minta detail. Dia akan menyebutkan pasiennya ada baal di tungkai bawah sisi lateral hingga ibu jari. Misalnya, atau di kelingking. Maksudnya dia ingin menunjukkan bahwa HNP itu adalah di L5 S1. Gitu. Rata-rata bisa benar menjawab HNP karena gejalanya khas nyeri menjalar, habis mengangkat benda berat, secara anamnesis khas, tapi tidak ada yang bisa menjawab detail sampai eh, dermatomnya yang L5S1 itu, ya. Dan itu ditanyakan di OSCE nasional, ya. Jadi harus ingat. Nah, ini juga terutama yang sering nih. Ini seringnya di CBT nih. Saya pernah ngintip CBT nasional, kebetulan jaga, dia suka gitu. Pasiennya ada baal pada punggung tangan. Kalau di Medianus kan udah jelas nih telapak tangan ya, jari 1, 2, 3, setengah jari 4. Kalau ulna yang perifer. Nih saraf nggak usah hafal semua, menurut saya yang sering-sering aja. Seperti radial, ulnar, medianus itu sering. Kemudian nervus peroneus juga sering kalau pada tungkai. Nah, itu pernah keluar ya. Terus saya jaga, saya terlihat waktu itu. Dia baal pada punggung tangan. Ya, jadi dia ingin menyebutkan kelainannya itu adalah pada nervus radial yang ditanyanya topis. Ya,
saraf mana yang mengalami kelainan. Ya, jadi harus ingat terutama saraf yang sering. Nah, kemudian ini pusat lengkung refleks juga. Dia bisa ngasih kasus misalnya HNP. Terus dia sebutkan ada baal misalnya di sini. H nih. H sampai ini tungkai bawah bagian medial. Dia tanya refleks apa yang menurun? Bicep, tricep, patella, Achilles. Nah, dia ingin menunjukkan bahwa yang menurun adalah karena L3, L4, berarti yang menurunnya adalah patelanya gitu. Kalau kelainannya di L5, S1, berarti di Achillesnya yang menurun gitu. Ya, jadi pusat lengkung refleks ini juga harus ingat. Ya, oke. Ini yang sering aja nih, bicep, tricep, eh, patella sama Achilles ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai situ? Cukup jelas ya. Ini di OSC bisa keluar, di CBT bisa keluar. Soalnya bisa dibolak-balik. Ya, saya lihat soal OSC nasional itu sebenarnya hampir mirip sama soal ujian kalian. Waktu modul neo, ya mungkin nanti sama PJJ itu mirip. Ya, jadi tolong diingat-ingat, dipelajari. Sebentar ya. Sekarang kita masuk ke penyakitnya sedikit ya. Nah, yang pertama yang sering itu carpal tunnel syndrome. Kalian harus tahu kelainannya di mana. Udah tahu ya medianus. Ya, bisa gejala klinisnya disebutkan, nanti ditanya saraf neuron yang terkena ya, di mana gitu. Ada pilihannya. Bisa seperti itu ya. Seringnya itu kalau kalian sering ketemu biasa karena eh, trauma. Trauma itu bukan kecelakaan, tapi karena repetitive stress injury, gerakan yang berulang, fleksi berulang. Orang bawa motor atau dia sering ngangkat berat yang menyebabkan tangannya mengharuskan tangannya fleksi atau apa namanya pekerjaan ibu rumah tangga yang pasti ya. Ini kita lihat secara etiologi kan ada bisa metabolik nih, ya ada GOUT, ada infeksi. Nih, orang DM juga sering nih. Jadi kita akan rancu, ini dia CTS atau polineuropati DM sebenarnya. Walaupun polineuropati DM itu biasa dimulainya di distal, di tungkai dulu. Ya, polineuropati DM itu mulainya biasa di distal, dari kaki dulu ya. Ya, tungkai baru nanti tangannya muncul. Ya, jadi pada orang DM suka temu, makanya nanti kita bedakan. Ini polineuropati atau CTS biasa melalui KHS ya. Ibu hamil, neoplasma ya. OA juga bisa nih ya. Nah, dari situ nanti anamnesis saya tidak ini lagi ya. Kalian udah tahu, pemeriksaan penunjangnya juga udah tahu. Nah, pemeriksaan penunjang yang kita lakukan apa? Pasti tadi saya bilang kok kasusnya saraf perifer biasa kita EMG atau KHS. Ya USG. USG bisa nggak? Bisa. Biasa dia menghitung diameter. Tapi tidak golden standard. Karena dia tidak bisa menilai kecepatan hantar saraf. Ya, USG itu secara anatomis dia lihat diameternya. Diameter dari nervus medianusnya. Lab darah perlu nggak? Perlu yang tadi. Karena kan ada faktor-faktor predisposisi tadi kayak DM, GUT, boleh kita periksa darah. Ronsen perlu nggak?
kalau kita memang ada curiga ya, misalnya dia OA atau dia habis trauma, boleh dikerjakan. Ya. Nah, ini salah satu DD-nya tadi ya, tendonitis atau Dequervain tadi. Nah, tata laksananya bagaimana? Medikamentosa tadi ya, kasus nyeri saraf ini kalau kalian curiga inflamasi, karena pada ini kan juga inflamasi CTS. Sama seperti Dequervain tadi, karena dia gerakan fleksi berulang, akhirnya jadi bengkak, di situ ada inflamasi menekan nervus medianusnya. Kalau dia akut, ingat, steroid ya, kasih steroid ya. Kalau dia sudah tidak akut, kalian kasihnya AINS tadi. Jangan lupa karena dia nyeri neuropatik ditambahkan adjuvan, bisa gabapentin, antidepresan seperti amitriptilin, sama tadi kok tadi dikasih apa ya? Diazepam ya kalau nggak salah ya. Kemudian antikonvulsan itu karbamazepin ya, biasanya untuk kasus-kasus nyeri eh, neuropatik. Walaupun biasa jarang orang ngasih karbamazepin ya, karena efek gatelnya itu ya, efek sampingnya itu alerginya besar. Biasa orang ngasihnya gabapentin. Konservatif pakai ini Risplin nih. Ini mencegah tangan fleksi. Cuma ini memang tidak nyaman. Kok dia bekerja pasti terganggu. Maka orang seringnya makainya malam hari. Ya. Kemudian fisioterapi. Nah, itu sangat membantu. Pengalaman saya itu membantu. Ya. Operatif. Kapan kita lakukan operatif? Kalau dia grade-nya sudah lebih atau sama dengan 4. Taunya gimana dari pemeriksaan KHS? Ya, biasa kalau sudah grade 4 sudah muncul atrofi pada otot tenar. Karena udah atrofi mengganggu pasiennya dalam menggenggam. Ya. Dekompresi 70, jadi di ini nih, dirilis biasa ya. Dirilis 70 sampai 90% kasus baik. Biasa keluhan hilang, tapi ada yang menetap ya. Hilangnya itu kalau saya ketemu itu nggak hilang total gitu. Biasa ada menetap sedikit gitu ya. Nah, injeksi juga boleh ya. Kalau nggak mau operasi biasa diinjeksi, tapi tadi injeksi itu biasa tidak sekali, biasa 3 sampai 6 bulan itu harus diulang ya. Jangan lupa kalau CTS ini kalau OSCE nasional kalian suka disuruh bikin resep obat ya, nulis resep ada kertasnya yang akan dinilai. Jadi jangan sampai tidak tahu obatnya dan tidak tahu menulis resep. Rata-rata ketika ingin memberikan anti nyeri, rata-rata itu menulis hanya 2. Kalau tidak parastamol, kalau tidak ibuprofen. Seolah-olah selama kalian koas, koas berapa sih? 1,5 tahun ya? Apa 2 tahun? 2 tahun ya. Seolah-olah itu selama 2 tahun kalian koas itu, kalian cuma tahu 2 obat nyeri itu, sayang sekali. Ya, asam mefenamat 1. Nah, padahal kasus-kasus saraf ini yang seringnya kita NSAID yang kita pakai. Ya, jadi jangan lupa ya, jangan sampai lupa. Nah, ini yang nervus ulnaris, entrapmentnya bisa 2, di siku atau kubital sama di wristnya ini, Guyon's kanal ya. Penyebabnya sama sebenarnya ya, seringnya repetitive stress injury. Bedanya kalau di kubital karena dia lebih atas, pasti bukan hanya genggaman yang kena, tapi mengangkat benda juga kena tuh. Pasiennya kesulitan mengangkat benda. Nah, kalau yang Guyons ini, dia lebih ke tangannya ya. Jadi lengan bawahnya nggak masalah. Tangan dan sering ada atrofi hipotenar. Nah, ini claw hand ya. Claw hand ini istilah-istilah yang sering muncul disebutkan claw hand. Nanti ditanya kelainannya di mana. Tata laksananya sama ya, ortosis tadi pakai kayak splint tadi, operatif atau rehab medik. Nah, ini kalian harus ingat ya.
Dia bilang tangan tidak bisa dorsofleksi atau ada tangannya jatuh atau wrist drop atau drop hand. Ditanya kelainannya di mana? Itu nervus radialis. Kalau ulna itu gini, claw hand ya. Ya, kalau yang median ab hand ya. Nah, ini jangan sampai lupa. Ntar ya, Dik. Bisa nih. Nah, tadi eh, carpal tunnel syndrome. Di kaki itu tarsal tunnel syndrome. Ini walaupun tidak sesering CTS kok kalian ketemu sekali itu pasti ingat ya. Nah, keluhannya itu biasanya nyeri pada daerah tumit, pergelangan kaki bagian medial ya. Seringnya nyeri itu. Dan memberat saat berdiri, berjalan dan berlari gitu. Itu khas banget kalau kalian ketemu pasti ingat. Ya, karena nyeri pada pergelangan kaki itu ya sampai ke mata kaki. Apa sih itu yang di tengah itu namanya? Nah, itu khas banget ya. Pemeriksaan penunjangnya hampir sama ya. Nih ronsen, MRI kok memang kita curiga ada sesuatu di situ. Karena MRI ini untuk melihat anatomi sama seperti ronsen. Ya, tata laksananya pun sama. Ya, kita kasihnya bisa steroid kok akut, kok sudah tidak akut, AINS tambah komponen nyeri neuropatik. Nah, ini drop foot. Drop foot tuh juga sering keluar itu. Tuh kakinya tidak bisa dorsofleksi. Ya, berjalannya jadi stepegate gitu ya, kayak apa ya, mengangkat gitu. Ya, nah, gangguan sensorik sesuai kelainannya di nervus peroneus. Biasanya bagian betis bagian lateral dan dorsum pedis. Nah ini ya stepegate nih cara jalannya gini, dia tidak bisa dorsofleksi nih, tidak bisa kakinya ini tidak bisa ke atas gitu ya. Nah pasien sering salah arti dia kena stroke, tapi kita periksa motorik yang lainnya normal, dia murni dia tidak bisa dorsofleksi dan jarang datang saat akut. Kalau saya nggak pernah ketemu yang datang itu akut ya. Biasanya itu sudah berapa bulan, jadi prognosisnya memang jelek gitu. Biasanya dibantu sama brace ini nih, ya biar kakinya jalannya tidak terlalu eh, ini nih kayak apa ya stepegate gitu. Kita kan jalan harus ada dorsonya. Kalau kalian coba jalan nanti, nah ini dia tidak bisa. Ya pemeriksaannya kalau saraf pasti KHS. Nah ini yang neuropati diabetikum, kelainannya gini yang sering itu ini distal simetrik nih. Atau stocking and gloves paresthesia ini yang sering ya. Yang ini juga bisa yang otonom, ini yang mononeuropati satu bisa ya, tapi yang seringnya ini. Nah kalau ini kita nyebutnya polineuropati, gejalanya bisa kesemutan, bisa seperti ditusuk-tusuk, panas, baal ya, terus saat disentuh itu dia tambah malah sakit gitu, increase sensitivity. Nah, obatnya apa biasanya? Kita kasih biasa roboransia mecobalamin ya. Eh, karena gabapentin juga bisa mengurangi kok dia ada nyeri kasih NSAID boleh ya. Nah, DD-nya apa? Kalau keluarnya kasus neuropati diabetikum, kalian bisa mendede sama neuropati karena defisiensi vitamin B itu bisa ya. Eh, Kemudian
Atau karena ini seringnya uremikum, neuropati uremikum itu bisa salah satu DD-nya ya. Nah, jadi kok kasusnya neuropati DM jangan DD-nya jangan stroke lagi gitu ya. Oke. Nah, ini yang mononeuropati multiplex itu lepra. Jadi dia satu serabut saraf tapi ada beberapa gitu. Ada beberapa satuan serabut saraf tapi tidak semua, tidak diffuse. Kalau kalian ketemu ini pada pemeriksaan KHS, udah hati-hati. Kemungkinan pasiennya adalah lepra atau morbus Hansen. Nah, Bell's palsy ya. Itu juga sering. Yang paling penting kalian yakin ini Bell's palsy atau bukan. Yakin Bell's palsy atau bukan gimana? Karena kadangkala pasien ini datang ke IGD, ya bilang dok saya tiba-tiba mencong, saya stroke tidak, dia datang ke IGD. Gimana? Ada yang bisa nggak tahu bedanya ini beneran Bell's palsy atau bukan? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Izin menjawab dok. Ya silakan Safina. Mungkin kalau pada belas palsi itu tidak ada kelemahan motoriknya ya dok. Ya, jadi kalian harus pastikan dulu ini beneran Bell's palsy atau bukan. Kalau Bell's palsy adalah paresis nervus 7 perifer. Apa itu paresis nervus 7 perifer? Apa itu paresis nervus? Yang mana yang kena kok paresis nervus 7 perifer? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Apa bedanya sentral sama perifer? Jadi kalau perifer itu ipsilateral dok, biasanya dia kayak dari setengah wajah sampai ke alis itu kena juga dok. Kemudian kalau yang sentral dia kontralateral, akan tapi kenanya berarti di bagian bibir aja dok, bawah, untuk alisnya nggak kena, dan dahinya. Ya, jadi kalau sentral dia yang kena itu hanya ini nih si plika bawah lah, plika labialisnya atau kalau dia bersiul juga bocor ya. Atasnya nggak masalah nih. Nah, biasa kelainannya memang di kontralateral dari lesinya. Kalau dia paresis nervus 7 dextrasentral berarti kelainannya biasa di kiri, hemisfer kiri. Kalau yang perifer dia kena atas bawah, jadi memang separuh wajah. Kelainannya biasanya ipsilateral. Kalau dia kiri artinya kelainannya di sisi kiri juga. Tinggal sisi kiri yang mana nih? Kalau perifer itu kan dia dari inti yang ada di pons sampai ke wajah ya, sampai ke saraf 7 itu. Cuman kalau ada di pons, biasa kelainannya bukan hanya 7 perifer, biasa ada kelainan lain, misalnya hemiparesis alternans atau hemihipestesi. Ya, jadi tadi kita yakin ini stroke atau bukan, kita harus PF. Jadi bukan hanya lihat nafas saja, kita PF semuanya. Kok dia tidak ada kelainan lain, artinya ini memang murni saraf ketujuh. DD yang paling mungkin adalah Bell's palsy. Ya, itu DD yang paling mungkin. Kalau Bell's palsy, pasiennya itu bukan kasus gawat darurat IGD ya, kita bisa treat rawat jalan. Ya, jadi jangan sampai kalian pasien Bell's palsy kalian rawat, kemudian diagnosisnya Bell's palsy, bukan stroke juga gitu ya, tulis Bell's palsy, masuk IGD dirawat ya. Tidak, kalau stroke wajib dirawat, walaupun itu TIA ya, karena kita harus evaluasi ya, jadi jangan salah.
Nah, kemudian, kita ke tata laksana, ya, Bell's palsy. Pemeriksaan penunjangnya sama ya, KEMG, KS, spesifiknya itu blink reflex. Ya, alatnya dengan alat EMG. Itu kita bisa menentukan derajat keparahan. Tapi kalau kita periksanya di bawah 14 hari, biasanya itu kerusakan saraf kita belum dapat hasil yang apa ya? Karena kerusakan saraf itu masih mungkin terjadi selama 14 hari pertama itu. Jadi kok kalian periksanya di hari ketujuh misalnya, kalian dapatnya seperti itu. Masih bisa kerusakan itu masih mungkin terjadi gitu. Jadi sebaiknya periksanya setelah hari ke-14, setelah 2 minggu yang kerusakannya sudah maksimal gitu. Itu untuk pemeriksaan. Jadi kita beneran tahu nih eh, derajat keparahannya gimana, prognosisnya gimana. Kemudian imaging. Imaging itu bila eh, kita ragu nih, ini kayaknya ada kelainan deh, ini lebih ke ada masalah deh, kok ada baal sisi ya misalnya gitu, atau pasiennya nggak sembuh-sembuh diobatin, kemungkinan ada sesuatu nih yang menekan sarafnya misalnya. Nah itu kita imaging ya. Nah obat, lihat nih, kita kalau akut kan kasih steroid ya. Steroid ini lihat dosisnya ini 1 mg per kilogram berat badan. Jadi bukan 3 kali 1 tablet ya, atau 3 kali 2 tablet, 2 tablet. Jadi berapa berat badannya? Kalau 1 mg artinya berat badannya misalnya 50. Berarti kan sehari harus 50 ya. Kita kasih prednison sediaannya berapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak sediaan prednison? Ada yang tahu nggak? Sediaan prednison nggak ada yang tahu? Prednison nggak ada yang tahu, Dek? Dimas? Heeh. Ya, seringnya 5 ya. 5 mili. Jadi kalau dia 50 artinya sehari itu dia harus makan 10 tablet. Tinggal kalian bagi dosis. Misalnya 4 tablet pagi, 3 tablet siang, 3 tablet malam. Nah itu kita kasih 5 sampai 7 hari. Setelah itu ingat tapering off. Nggak boleh langsung stop. Kurangin misalnya awalnya 4-3-3 jadi 3-3-3 gitu. Habis itu 3-3-2, 3-2-2 gitu. Kurangin sampai akhirnya di stop. Nah, ingat dosis maksimalnya adalah 60 mg per hari. Ya, dosis maksimalnya 60 mg per hari. Jadi kok berat badannya 70, 80, kita tidak ngasih 70 atau 80, kita ngasihnya 60 mg per hari. Kalau di soal nanti tidak disebutkan berat badannya, artinya kalian pakai yang 60 mg per hari ini. Nah, kemudian kita tambahkan antivirus, ya. Walaupun dia idiopatik, tapi virus yang diduga tuh ada virus ya. Jadi kok kalian tanya sering kena angin, itu bukan karena anginnya, tapi virus-virus yang dibawa angin itu, ya. Kemudian ingat, matanya itu lagophthalmus. Dia tidak bisa berkedip sempurna. Itu kalian harus edukasi. Dia harus pakai pelindung mata. Kalau di luar terutama karena kok kena debu, dia nggak bisa kedip. Kok kita kan langsung refleks kedip, debunya keluar gitu ya. Kok dia nggak bisa sempurna. Jadi supaya tidak terjadi iritasi yang akhirnya sampai keratitis, suruh dia pakai pelindung mata ya. Kemudian mirror exercise di depan cermin, suruh kembungin pipi, kunyah permen karet. Jadi fisioterapi itu sangat membantu ya. Jadi dibarengin obat sama fisioterapi itu cepat. 90% dia pulih sempurna, tapi ingat butuh waktu.
Bukan pasien minum obat seminggu dia berharap sembuh, 3 hari dia berharap sembuh, tidak. Di literatur dikatakan rata-rata 6 minggu, jadi 1,5 bulan. Walaupun dia 90% biasa pulih sempurna, ya, tapi butuh waktu. Nah, komplikasinya ini, ya, ada pertumbuhan abnormal, dia nanti sering muncul kedutan tuh, ya, kedutan yang nggak jelas gitu. Kalau dia eh, komplikasinya nanti kok fisioterapinya berlebihan, ya, ada kerusakan kornea, kok dia ada iritasi tadi, atau kelumpuhannya permanen menetap. Kalau udah kita obatin nggak sembuh, sebaiknya dievaluasi, misalnya kita MRI, ya. Nah, GBS ini kelainannya di poliradikuloneropati, autoimun. Ingat, gejalanya itu biasa ada ascending paralysis atau gejala ascending. Kesemutan juga bisa, bukan hanya kelemahan. Kesemutan yang ascending dari bawah ke atas dan biasanya didahului oleh infeksi sebelumnya. Misalnya ada batuk pilek sebelumnya, ya. Eh, ini saya nggak bahas. Tata laksananya biasa kita lakukan plasmafaresis. Ini dulu ya. Pemeriksaan penunjang bukan hanya EMG, ada lumbal fungsi ya kalau GBS. Lab darah juga bisa. DD-nya bisa MG, bisa neuropati, tomiopati, PPH, periodik paralisis hipokalemi. Jadi kok keluar soalnya nanti GBS pada OSC misalnya, DD-nya apa? MG bisa, PPH bisa, periodik paralisis hipokalemi, neuropati bisa. Jadi jangan stroke, ya, terlalu jauh bedanya. Tata laksananya biasa kita plasmafaresis. Apa itu plasmafaresis? Jadi sama kayak mencuci imun-imunnya itu. Kayak cuci darah tapi yang dicuci imunnya. Atau kita bisa kasih IVIG. Biasanya sih kalau memang tersedia dilakukan plasmafaresis dulu. Kalau memang tidak ada perbaikan kasih IVIG. Karena kok IVIG dulu ketika kita plasmafaresis, IVIG-nya juga ikut terbuang. Ya, kortikosteroid sekarang tidak direkomendasikan karena katanya tidak ada perbaikan bermakna. Ya, ingat dia bisa kena ini nafas ya, pasien bisa sampai sesak. Jadi kalau sampai terjadi itu kita tetap perlu general supportive care ventilator ya. Oke, tapi mudah biasanya kalau cepat tertangani tidak sampai ke situ. Oke, dah. Cukup ya neurofibromatosis jarang. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita akhiri? Saya rasa kok saraf perifer tuh cukup jelas ya. Nggak ragu-ragu gitu. Cukup jelas ininya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau sudah tidak ada, saya akhiri mungkin satu orang ngambil screenshot ya dek, kirim ke grup untuk dokumentasi dokter Rima. Siapa yang mau ngambil? Baik, dokter, mungkin izin screenshot, dokter. Ya, silakan. Ya, baik, sudah, dokter. Terima kasih banyak, dok. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dek. Semoga bermanfaat ya. Silakan yang mau jaga-jaga, yang mau istirahat, silakan. Ya, Terima boleh kasih live banyak, ya. dokter. Terima kasih banyak dokter. Dok.